Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk di materi tentang analogi karakter ekologi industri dengan karakter ekosistem. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, jadi bagaimana mahasiswa mampu mengetahui karakter ekologi industri dalam sebuah ekosistem. Dan yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu mengetahui konsep dari sebuah tata ruang ekologi industri. Dan yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini ada 6 poin. Yang pertama, yaitu bagaimana karakter ekologi industri dalam ekosistem industri. Kemudian, bagaimana siklus material dan bahan baku. Kemudian ada keragaman, ada kawasan, kemudian bagaimana perubahan secara perlahan-lahan terkait dari pengaplikasian dari ekosistem industri. Kemudian terakhir, bagaimana dari konsep tata ruang sebuah konsep dari ekologi industri. Nah, karakter ekonomi, karakter ekologi industri dalam ekosistem industri ini berlaku atau dikategorikan dalam 4 karakter yang analog dengan karakter dalam ekosistem. Yang pertama, ada siklus material, ada keragaman, ada kawasan, dan terakhir ada perubahan secara perlahan-lahan. Kita mulai yang pertama, yaitu mengenai siklus material. Jadi di dalam ekosistem, limbah atau waste dari sisa dari suatu organisme itu akan bermanfaat atau menjadi makanan bagi organisme yang lain. Nah, dari sini kita ketahui dalam prinsip daur ulang ini nantinya terjadi, daur ulang yang terjadi nantinya dan energi yang mengalir ini akan berproses dalam rantai makanan sehingga inilah yang disebut sebagai sebuah ekosistem. Jadi sisa makanan atau limbah dari suatu organisme itu akan menjadi energi bagi ekosistem atau organisme yang lainnya. Dalam sistem industri terdapat rantai operasi. Nah, kalau tadi ekosistem berarti ada rantai makanan. Kalau di dalam sistem industri ada rantai operasi. Misalnya dari bahan mentah yang diproses, kemudian nantinya akan menghasilkan produk. Selanjutnya proses produksi ini nantinya akan menghasilkan waste atau limbah. Nah, tujuan utamanya di dalam ekologi industri itu sendiri yang seperti sudah kita ketahui, yaitu bagaimana kita mempelajari bahan atau material bagi suatu produk. Kemudian bagaimana menghasilkan tingkat ketergantungan yang besar pada material sisa atau limbah yang nantinya dapat didaur ulang, serta bagaimana pengaliran energi pada setiap tahapan, yaitu dengan mengadopsi sistem industri atau subsistem industri ke dalam suatu ekosistem. Nah, jadi penerapan ekologi industri itu bagaimana seperti kita menerapkan ekosistem dalam lingkungan. Jadi saling ketergantungan, misalnya tadi dari material sisa itu bisa termanfaatkan untuk energi di industri-industri yang lain. Itu tadi yang pertama mengenai siklus material, kemudian kita masuk di keragaman.
Nah, di dalam ekosistem industri, keragaman dapat kita pahami sebagai keragaman pelaku atau keragaman dalam kebergantungan dan dalam kerjasama di dalam sebuah industri. Di dalam pemanfaatan limbah, hanya mungkin terjadi apabila terdapat kerjasama antar beberapa pelaku. Nah, keragaman di sini berarti ada beberapa pelaku atau industri-industri atau pihak-pihak yang terkait. Nah, contoh misalnya antar perusahaan dan antar industri. Nah, di dalam penerapan ekosistem industri, ini bagaimana kita memampukan kerjasama antar beragam yang berdasarkan bagaimana pemanfaatan material dan juga bagaimana pemanfaatan aliran energi antar pelaku yang terlibat. Nah, keragaman output nantinya dapat berarti bahwa limbah dari suatu perusahaan ini pastinya nanti akan bernilai di industri atau perusahaan yang lain. Nah, di sini supply output ini nantinya dipahami dari berbagai sudut pandang, sehingga limbah nanti ini akan diinterpretasikan sebagai sesuatu yang berharga dan pastinya bisa dimanfaatkan daripada dibuang ke udara ataupun ke air. Nah, jadi dari prinsip keragaman tadi, indikator keragaman, bagaimana antar pelaku ini saling adanya kerjasama. Adanya kerjasama bagaimana memanfaatkan limbah dari suatu perusahaan, kemudian nantinya output limbah tadi dari perusahaan yang satu akan bermanfaat di industri atau perusahaan yang lainnya. Nah, sehingga prinsipnya nanti limbahnya nanti ini akan minim untuk dibuang ke udara ataupun ke air. Yang ketiga, itu kita masuk di kawasan. Nah, di dalam ekosistem, suatu organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pastinya bekerja sama dengan organisme yang lain di dalam sebuah kawasan. Kawasan dalam pengembangan sistem ekologi industri itu diantaranya bagaimana pemanfaatan material dan sumber energi, kemudian limbah dan energi kawasan, kemudian bagaimana menghargai faktor keterbatasan alam kawasan dengan mengendalikan skala beban aktivitas industri pada lingkungan, dan yang terakhir, kegiatan kerjasama antara para pelaku dalam areal yang berdekatan satu sama lain. Nah, selanjutnya masuk di perubahan secara perlahan-lahan. Proses alam ini diidentikan oleh perubahan secara perlahan-lahan atau yang biasa disebut gradual change. Nah, misalnya generasi dan regenerasi minyak bumi dan air tanah ini nantinya kita ketahui berlangsung setelah ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, sebagai contoh, bahan mentah diperlukan untuk memproduksi suatu produk di mana permintaan pastinya akan berkembang pesat dan dapat menjadi suatu yang mengkhawatirkan dalam konteks masa tersedianya bahan baku. Di samping itu, alam juga bergantung pada aliran sumber yang dapat diperbarui atau yang saat ini disebut renewable flow resource. Nah, contoh misalnya adanya energi matahari, sementara kegiatan industri ini berdasarkan pada jaringan alam yang tak terbaharui. Jadi semua rata-rata penggunaan energi dalam industri saat ini masih menggunakan cadangan alam atau non-renewable energy. Misalnya dari energi fosil, sehingga tidak mempertimbangkan waktu reproduksi sumber daya alam yang nantinya terjadi secara sangat perlahan-lahan. Nah, yang dimasukkan tadi perubahan secara perlahan-lahan, ini harus adanya switch penggunaan aliran energi
di mana yang sebelumnya kita menggunakan non-renewable energi seperti energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya perubahan secara perlahan untuk uh, men-switch energi yang digunakan ke sumber-sumber energi yang bisa diperbarui. Contoh misalnya seperti energi matahari, panas bumi, mikrohidro, energi angin, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu perlu adanya perubahan secara perlahan. Jadi tidak serta-merta langsung switch berubah secara total. Perlu adanya eh, tahapan-tahapan sebelum bisa ke renewable flow resource. Nah, kita masuk di konsep tata ruang ekologi industri. Di dalam konsep ekologi industri, kawasan industri ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing industri mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Industri-industri di dalam kawasan ini pastinya saling terhubung dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari proses produksinya. Bisa kita lihat di gambar yang di kawasan di poin A, kawasan industri ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, gambaran kawasan industri saat ini itu gambarnya seperti ini. Industri A berdiri sendiri, industri B berdiri sendiri, dan begitu pun juga industri yang C. Nah, sedangkan di poin B, untuk konsep kawasan ekologi industri, gimana di mana dari tiga industri tadi ini saling terkait. Saling terkait ini dimaksudkan seperti tadi, apakah kebutuhan energi, misalnya sumber output dari industri A, ini bisa termanfaatkan di industri B. Kemudian pada saat energi dari output limbah dari industri A dimanfaatkan industri B, kemudian industri B menghasilkan output, outputnya nanti ini juga bermanfaat di industri A. Jadi begitupun sebaliknya, sehingga ada hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme. Begitupun juga industri C ke B dan juga industri A ke C. Nah, di dalam konsep ekologi industri ini, konsep pemanfaatan bahan baku dan energi yang pastinya harus optimal dan pastinya tidak merusak lingkungan. Integrasi antar industri dibutuhkan dalam pencegahan dampak kerusakan lingkungan, sekaligus dapat meningkatkan manfaat bagi industri itu sendiri. Di dalam perancangan suatu kawasan, ekologi industri terdiri dari beberapa tahap analisis proses. Yang pertama, bagaimana analisis aliran material dan energi. Kemudian kedua, bagaimana analisis ketersediaan sumber daya alam regional. Dan ketiga, bagaimana analisis ulang masalah aktual yang dihadapi dan penetapan skala prioritas. Analisis aliran material dan energi ini digunakan dalam mengidentifikasi bahan baku dan energi pada setiap tahapan proses produksi. Dengan tujuan bagaimana kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam serta penggunaan bahan baku yang pastinya nanti lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi dampak dari lingkungan. Nah, sedangkan untuk analisis ketersediaan sumber daya alam regional, ini digunakan dalam menganalisis ketersediaan bahan baku serta mengevaluasi dampak negatif penggunaan terhadap sumber daya lain. Penyelesaian masalah-masalah yang ada ini dapat dikomunikasikan dengan industri yang terkait di dalam kawasan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat tersusun simbiosis industri yang saling menguntungkan. Jadi, kebutuhan-kebutuhan persediaan bahan baku itu nantinya akan dikomunikasikan dengan industri-industri yang terkait di dalam kawasan tersebut. Nah, itu tadi dalam penggunaan konsep kawasan ekologi industri. Nah, ini beberapa contoh kawasan ekologi industri berbasis industri pengolahan tebu. Nah, di sini dijelaskan
bagaimana proses penataan kawasan industri yang dimulai dari kawasan pertanian tebu rakyat. Nah, kita bisa lihat di sini, di kawasan pertanian tebu, pastinya outputnya menghasilkan atau prosesnya adalah industrinya adalah industri gula dengan menghasilkan output berupa produk gula. Nah, selain output gula yang dihasilkan, juga menghasilkan tetes tebu. Nah, sehingga tetes tebu yang dihasilkan outputnya ini akan bermanfaat di industri penyulingan metanol. Nah, seperti itu. Selain itu juga, industri gula juga menghasilkan output serat selulosa yang ini bermanfaat untuk bahan baku atau material dalam industri kertas. Nah, di mana kita ketahui kertas, industri kertas, outputnya pasti menghasilkan kertas. Nah, limbah dari lumpur industri kertas ini juga termanfaatkan di industri pupuk. Nah, selain menghasilkan pupuk juga, nah dia juga menghasilkan termanfaatkan dari limbah dari industri kertas tadi. Nah, tadi dari industri penyulingan metanol dapat output uh, bahan material dari tetes tebu dari industri gula. Ini nanti akan menghasilkan etanol. Nah, dan industri penyulingan metanol ini akan lanjut ke industri biogas yang menghasilkan energi. Industri biogas menghasilkan efluen. Efluen ini bermanfaat untuk industri pengolahan limbah. Nah, ini tadi di industri penyulingan metanol ini menghasilkan air daur ulang yang juga nanti akan termanfaatkan di industri pengolahan limbah. Nah, dari limbah nanti outputnya ini sudah bisa dibuang ke misalnya badan air atau udara setelah diolah sedemikian rupa. Nah, selain itu juga menghasilkan limbah lumpur dan pastinya juga akan termanfaatkan di industri pupuk. Nah, dan pastinya pupuk juga nanti akan bermanfaat di kawasan pertanian tebu. Nah, jadi gambarannya seperti ini untuk konsep kawasan ekologi industri. Jadi bagaimana hasil dari output dan juga waste dari setiap industri ini akan bermanfaat di setiap industri. Nah, seperti gambaran tadi, dari terbu dari hasil tanaman rakyat nantinya akan diproses di industri gula dan menghasilkan produk gula serta produk sampingan berupa tetes tebu dan selulosa. Kemudian, tetes tebu nantinya akan digunakan sebagai bahan baku industri penyulingan etanol, sedangkan serat selulosa akan termanfaatkan di bahan baku industri kertas. Dari industri kertas, tadi di samping dihasilkan kertas sebagai output produk jadinya, juga dihasilkan limbah lumpur. Limbah lumpur nanti ini diolah dapat menjadi bahan baku di industri pupuk organik. Nah, tadi dari industri penyulingan etanol, nantinya akan menghasilkan produk etanol dan efluen. Produk etanol dan efluen nanti dapat dijadikan bahan baku di industri biogas. Setelah itu, industri biogas dapat menghasilkan energi yang pastinya energi ini dapat memasok kebutuhan energi di kawasan tersebut. Jadi energinya akan digunakan di beberapa tadi industri. Ada industri gula, ada industri kertas, industri pupuk, industri limbah, dan industri etanol. Dan juga industri biogasnya itu sendiri. Nah, limbah yang dihasilkan ini pastinya nanti sangat berkurang dan kuantitasnya maupun dari toksitasnya. Nah, kemudian limbah tersebut diolah secara terpadu sehingga menghasilkan limbah yang ramah lingkungan. Nah, air limbah yang diolah dapat dikembalikan sebagai air dalam proses industri tersebut. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai analisis dan konsep dari ekologi industri dan ekosistem industri. Nah,
Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pekan depan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.